Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sarang kicau semuanya, dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Yang sedang sakit saya doakan semoga lekas sembuh, dan yang lagi berusaha saya doakan semoga sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips cara agar teman-teman semuanya tuh bisa memilih trotolan yang mana jantan, yang mana betina. Kita harus paham ya. Ikutin terus, jangan sampai dilewatkan. Untuk teman-temanku yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini dapat memberikan info-info yang lebih bermanfaat bagi para kicau mania. Oke, langsung saja. Dalam pemilihan trotolan, terkadang kita masih bingung. Banyak di luaran sana yang menyebutnya trotolan gembling. Ini yang biasanya mereka ucapkan, padahal untuk trotolan gembling itu artinya masih jadi pertanyaan atau perkiraan jantan dan betinanya masih 50%. Tapi kalau menurut saya pribadi, trotolan gembling itu mengarah pada trotolan betina. Kenapa saya bilang begitu? Karena di pasaran trotolan gembling tuh harganya itu lebih jauh lebih murah dibandingkan trotolan yang fix jantan. Makanya saya memberi kesimpulan bahwa gembling itu mengarah ke trotolan betina. Karena hal ini itu sangat penting sekali buat kita untuk membeli trotolan di pasaran. Diombyokan ya, biasanya kalau kita membeli trotolan itu yang biasanya banyak orang menyebutnya itu gembling. Yang penting kita harus tahu dulu ya, tahu ciri-cirinya. Untuk murai batu jantan itu yang gimana, terus murai batu yang betina itu gimana. Yang penting kita tahu patokannya, agar kita itu enggak tertipu ya, maunya kita itu trotolan jantan, tapi kalau kita udah rawat sampai lama, sampai dewasa, udah lepas trotol, jadinya malahan betina. Itu biasanya kita akan membutuhkan waktu yang lama juga ya, sekitar 4 bulan ya, untuk menjadi pastol, malah jadi betina. Kan istilahnya kita udah lama merawatnya, terkadang-kadang kan kita malahan jadi bingung sendiri ya, kita malahan jadi kecewa jadinya kalau emang itu yang tadinya diperkirakan kita itu trotol jantan jadinya malahan betina, yaitu malahan kita kecewa ya. Di depan kita ini saya ada banyak trotol ya, ada 6 ekor. Ini ada yang betina, ada juga yang jantan. Ini diperkirakan juga bisa gembling ya, karena ini usianya masih usia di bawah 1 bulan. Ada juga yang usia 2 bulan juga. Nah, ini kita bisa lihat ya di depan kita. Ini kalau kita bisa memprediksi, ini biasanya kita menggunakan banyak trotolan, menggunakan berapa macam trotolan ya, biar kita itu bisa membedakannya. Kalau kita cuma satu trotolan, biasanya kita susah untuk membedakannya. Tapi kalau ada 2 atau 3 trotolan, ciri-ciri dari jantan dan betina itu pasti kelihatan. Padahal sebagai peternak kita sendiri itu udah tahu ya, di usia 7 hari sampai usia 1 bulan itu udah kelihatan mana betina mana jantan ya. Itu bagi pemula-pemula mungkin masih bingung ya, tapi kalau bagi peternak biasanya udah pada paham. Nah, langsung kita tangkap aja ya burungnya untuk kita memprediksinya mana yang jantan mana yang betina. Nah, kita udah tangkap ya ini burungnya. Ini yang diperkirakan biasanya orang menyebutnya itu gambling. Ini untuk poin pertama yang kita harus perhatikan itu pada bagian punggung. Untuk murai batu trotol jantan yaitu
udah muncul biru metaliknya. Ini biasanya di usia 1,5 bulan sampai 2 bulan itu udah mulai keluar metaliknya ya. Tapi yang jadi pertanyaan biasanya kalau usia di bawah kurang dari 1 bulan itu bagaimana cara membedakannya? Itu biasanya jadi pertanyaan. Itu kita bisa lihat dari kepala, postur tubuh, dan paruhnya. Kalau emang belum terlihat trotol metaliknya ya. Kalau kepala yang jantan itu biasanya tuh besar dan cepak. Untuk postur biasanya tuh panjang, dan paruh tuh bagian bawah itu berwarna hitam. Tapi ini belum bisa menunjukkan ya, juga belum bisa memastikan untuk fix murai batu jantan. Ini untuk konsep yang kedua, untuk murai batu sebelum usia itu 1,5 bulan sampai 2 bulan yang keluar trotol metaliknya ya. Nah, ini murai batu trotolan yang saya pegang ini usianya sekitar 40 hari. Ini udah mulai nampak ya bulu-bulu trotol metaliknya ya. Untuk poin yang kedua masih di bulu punggung ya, bulu trotol metaliknya ya. Ini sebenarnya itu warnanya tuh hitam, enggak metalik. Ini yang saya pegang itu aslinya betina, ini trotolan betina. Tapi ini emang keluar juga bulu hitam metaliknya. Tapi ini warnanya itu metaliknya kusam. Ini kadang-kadang teman-teman juga salah paham ya di sini ya. Makanya kita harus memperhatikan dari kepala, dari struktur tubuhnya ya, dan matanya. Kita harus perhatikan itu, jangan sampai kita salah pilih. Soalnya yaitu ada banyak juga yang betina itu keluar metaliknya juga, tapi metaliknya itu enggak mengkilap. Metaliknya itu cenderung berwarna kehitaman. Itu juga enggak pekat ya. Itu warnanya juga enggak merata, enggak seperti jantan. Kalau jantan itu biru metaliknya itu kelihatan banget berkilau. Itu juga merata di seluruh punggungnya sampai lehernya ya. Dan kita bisa bandingkan dengan asli yang pejantan. Ini ya, ntar kita tangkap yang pejantan di kandang yang hitam ya. Ini kita bisa prediksi lagi. Nah, ini kita tangkap yang pejantan. Nah, ini asli pejantan ini. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Untuk warna bulu metaliknya pada punggung itu merata tuh, terlihat merata dan mengkilap sekali itu ya. Kelihatan menyilaukan. Nah, tuh terlihat sekali ya, merata dia, tebal. Tuh, beda sama yang betina tadi ya. Untuk poin yang ketiga yaitu dari bentuk kepala. Untuk yang jantan itu kepalanya itu besar dan papak. Dan betina juga ada ya yang besar dan papak juga ya, tapi kita harus bisa memperhatikan ya. Seandainya teman-teman menemu trotolan yang begini masih ragu, kita bisa lihat dari ciri-ciri yang selanjutnya ya, yang udah nampak ya. Yang penting kita perkirakan usia tersebut itu di atas 1 bulan atau 2 bulan itu, biar gampang kita menilainya. Untuk yang poin yang keempat adalah bentuk dari ekor. Ekor jantan itu biasanya terlihat lebih panjang dari ekor putihnya, sedangkan betina itu hampir sama ya putihnya, selisih sedikit itu. Tapi kalau yang jantan itu ekor jagonya itu pasti lebih panjang itu, sekitar istilahnya 2 sampai 3 cm dari ekor putihnya. Kita bisa cermatin ya. Dan untuk poin yang kelima adalah postur badannya. Emang ada juga betina yang berpostur badan itu besar dan panjang, tapi itu juga enggak menjamin ya untuk jantan dan betina itu ya, karena semuanya itu ada tergantung dari terah-terahnya. Kalau emang terahnya trotolan itu jantannya itu besar dan betinanya besar, pasti menghasilkan juga anakan yang besar juga ya. Yang penting kita harus benar-benar perhatikan ya. Untuk poin yang keenam adalah dari suara. Untuk jantan suara periwikannya itu biasanya bervariasi, sedangkan betina itu monoton ya. Dan untuk ketrekannya suara biasanya yang jantan itu keras dan ngebas,
sedangkan betina itu ketrekannya itu cenderung melengking dan cempreng. Itu bisa diperhatikan. Untuk poin yang ketujuh adalah kita bisa lihat dari tingkah lakunya. Untuk yang jantan itu kebiasaannya itu agresif, sering membusungkan dadanya dan mengepak-ngepakkan ekornya naik turun ya. Sedangkan betina itu juga agresif juga, tapi banyak menekuk lehernya itu biasanya kalau yang betina. Harus kita perhatikan ya. Oke teman-teman, kalau yang belum paham bisa dipertanyakan ya, bisa ditulis di kolom komentar ya, biar saya bisa menjawabnya. Untuk teman-temanku yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat lagi buat teman-temanku semuanya. Untuk teman-temanku semuanya yang udah subscribe dan mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Dan yang sedang sakit saya doakan semoga lekas sembuh ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam kicau mania.